Halo sahabat channel Jalan Cerita. Jalan-jalan kali ini saya akan membawakan kisah tentang azab seorang pengelola makan gratis buat fakir miskin yang dananya hasil donatur dari orang-orang kaya, selebritis, sampai pejabat yang menyumbang berupa uang. Namun saat belanja menggunakan bahan yang tidak layak konsumsi. Namanya Gufron. Beliau anak seorang wakil rakyat yang cukup berpengaruh, namanya Pak Kasimin, dan ibunya Eli Sumarni, seorang anak saudagar karet. Tentu saja hal seperti ini sangat merugikan orang lain, baik buat si donatur juga buat penerima manfaat, dan pasti akan mendapatkan karma yang nyata. Mari sahabat, ikuti kisah lengkapnya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Cirebon yang masih dipenuhi aroma karet dan debu jalan aspal yang retak, berdiri sebuah bangunan sederhana bertuliskan Rumah Makan Berkah Gufron. Setiap hari, ratusan fakir miskin, gelandangan, janda, dan anak yatim berbaris sabar sejak subuh, menunggu nasi bungkus, sayur, dan lauk yang katanya dari donatur mulia. Gufron, pemilik dan pengelola tunggal, berusia 38 tahun. Tubuhnya gemuk, kulitnya mengkilap karena minyak goreng yang sering menempel. Ia anak tunggal Pak Kasimin, wakil rakyat yang kursinya di DPRD provinsi sudah 3 periode. Pak Kasimin dikenal sebagai politisi yang suka foto bareng selebritis dan pejabat tinggi saat bagi-bagi sumbangan. Ibu Gufron, Eli Sumarni, putri saudagar karet terbesar di daerah itu. Kekayaan keluarga mereka mengalir deras seperti getah karet yang tak pernah kering. Gufron tak pernah kekurangan uang donasi. Setiap bulan, rekening yayasannya membengkak dari transfer para selebritis yang ingin citra dermawan, pejabat yang ingin amal jariah menjelang pemilu, hingga pengusaha kaya yang ingin membersihkan hati nurani mereka. Ada yang kirim puluhan juta, bahkan ratusan. Gufron pandai membuat laporan, foto-foto makanan menggunung, testimoni orang miskin yang tersenyum, video drone dapur bersih. Semua terlihat sempurna di media sosial. Tapi di balik layar, cerita berbeda. Pagi itu, seperti biasa, Gufron pergi ke pasar induk dengan mobil Fortuner hitamnya. Ia tak pernah belanja di pasar biasa. Ia punya supplier khusus, tukang sayur yang biasa membuang barang busuk, pabrik kecap yang produknya sudah kadaluarsa, dan gudang beras yang sering terkena banjir. Yang penting murah, gumamnya sambil tertawa kecil. Orang miskin mana tahu bedanya. Berbagai bahan tak layak konsumsi masuk ke dapur. Beras berbau apek yang dicampur beras baru, minyak goreng bekas yang sudah hitam dan didaur ulang, daging ayam yang warnanya sudah kehijauan tapi masih dibeli karena harganya cuma sepertiga, sayuran layu yang direndam kaporit supaya kelihatan segar, bahkan bumbu instan kadaluarsa yang dicampur rempah-rempah murah. Semua diolah menjadi makanan yang enak di mata orang lapar. Yang penting kenyang, Bu, kata Gufron pada seorang ibu-ibu yang protes karena anaknya diare setelah makan di sana. Donatur kita orang-orang besar, jangan bikin ribut, nanti donasinya berhenti. Hari-hari berlalu. Rumah makan Berkah Gufron semakin ramai. Nama Pak Kasimin sering disebut di spanduk-spanduk besar. Program sosial Wakil Rakyat Kasimin. Eli Sumarni pun senang karena nama keluarganya harum. Gufron sendiri mulai membeli rumah baru, mobil mewah kedua, dan sering jalan-jalan ke Bali dengan alasan survei program. Tapi azab tak datang dengan tiba-tiba. Ia datang pelan, seperti racun yang meresap. Malam pertama azab dimulai saat Gufron tidur di kamar mewahnya yang ber-AC. Ia bermimpi melihat ribuan tangan kurus memegang nasi bungkus. Tangan-tangan itu membusuk, berlubang, dan dari lubang itu keluar belatung yang merayap ke wajahnya. Ia terbangun keringatan, tapi menganggapnya hanya mimpi biasa. Keesokan harinya, saat memeriksa dapur, ia menemukan 1 karung beras yang isinya sudah berubah warna menjadi hitam pekat semalaman. Padahal kemarin masih biasa.
Ia marah besar pada karyawan, memecat 2 orang dan mengganti dengan karung baru. Tapi keesokan malamnya, karung baru itu juga membusuk dengan cara yang sama. Gufron mulai gelisah. Tak lama kemudian, orang-orang mulai sakit. Bukan 1-2, tapi puluhan. Anak-anak muntah-muntah, orang tua diare berdarah, beberapa gelandangan bahkan harus dirawat di rumah sakit. Berita mulai beredar di grup WA warga sekitar. Gufron cepat tanggap. Ia kirim sumbangan ke rumah sakit, bayar pengobatan beberapa orang, dan ancam media lokal supaya tak memberitakan. Pak Kasimin juga turun tangan, menelepon kepala dinas kesehatan daerah. Ini fitnah politik, tolong diredam. Tapi Azab tak peduli politik. Suatu sore, saat Gufron sedang menghitung donasi yang baru masuk, hampir 250 juta bulan itu, ia merasakan perutnya mulas luar biasa. Ia ke kamar mandi, keluar masuk hampir 1 jam. Keringat dingin bercucuran. Malamnya demam tinggi. Dokter bilang keracunan makanan. Ironis, karena ia jarang makan di dapur sendiri. Ia selalu makan di restoran mewah. Dokter, mungkin dari makanan di luar, Pak. Gufron tertawa pahit. Ia tahu persis dari mana. Azab semakin nyata. Setiap kali ia mencoba membeli bahan bagus dengan uang donasi, ada saja halangan. Supplier baik tiba-tiba tutup, harga naik 2 kali lipat, atau barang yang sudah dibayar hilang di perjalanan. Sementara bahan jelek selalu lancar datang, seolah ada yang mengirimnya khusus untuknya. Malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi buruk semakin sering. Ia melihat orang-orang yang pernah makan di rumah makannya berdiri di sekeliling tempat tidurnya. Mereka tak bicara, hanya memandang dengan mata cekung. Beberapa di antaranya anak kecil yang perutnya membesar karena malnutrisi. Gufron terbangun, menjerit. Eli Sumarni, ibunya, mulai khawatir. Ia panggil Ustadz untuk ruqyah. Tapi setiap kali Ustadz membaca ayat-ayat, lampu di rumah berkedip-kedip dan suara tangisan samar terdengar dari dapur. Pak Kasimin marah besar saat tahu. Kau bodoh! Kalau sampai nama keluarga jatuh, aku sendiri yang akan memecatmu dari yayasan. Tapi Gufron tak bisa berhenti. Donasi terus mengalir. Ia sudah terbiasa hidup mewah. Mengubah cara sudah terlambat. Suatu hari, seorang selebritis besar datang berkunjung untuk belusukan amal. Gufron panik. Ia buru-buru buang semua bahan jelek dan beli yang baru dengan harga mahal. Tapi anehnya, saat makanan disajikan, selebritis itu memuji enaknya. Namun malam harinya, selebritis itu posting foto di Instagram dengan caption, "Terima kasih Rumah Makan Berkah, tapi tolong jaga kualitas ya. Beberapa orang di tim saya sakit perut setelah makan di sini." Postingan itu viral, donasi mulai berkurang. Gufron semakin tertekan. Ia mulai minum alkohol diam-diam untuk tidur. Tubuhnya semakin gemuk, tapi wajahnya pucat. Rambutnya rontok, kulitnya muncul bercak-bercak aneh. Suatu malam, hujan deras. Saat Gufron sendirian di dapur yayasan memeriksa stok, lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki kecil, langkah anak-anak. Lalu suara tawa kecil yang aneh. Ia nyalakan senter ponsel. Di depannya, tumpukan nasi bungkus yang sudah dibungkus untuk besok pagi bergerak-gerak sendiri. Dari salah satu bungkus, keluar tangan kecil yang hitam, meraih pergelangan tangan Gufron. Ia menjerit keras dan lari keluar. Hujan deras membasahinya. Di halaman, ia melihat bayangan-bayangan orang banyak berdiri diam. Ratusan. Semuanya orang yang pernah makan di situ. Gufron jatuh berlutut di genangan air. Ampun, aku akan berubah. Tapi suara dalam kepalanya menjawab pelan. Azab itu bukan hanya sakit. Azab itu melihat orang yang kau hianati masih percaya padamu. Sementara kau sendiri tak bisa lagi percaya pada dirimu. Keesokan paginya, Gufron tetap membuka rumah makan seperti biasa. Ia tersenyum pada para fakir miskin yang antri, membagikan nasi bungkus yang kali ini
Entah kenapa, aromanya lebih busuk dari biasanya. Dan cerita ini masih berlanjut. Setiap hari Gufron bangun, setiap malam azab datang lebih dekat. Pak Kasimin masih sibuk di DPRD, Eli Sumarni masih bangga dengan nama baik keluarga. Donatur-donatur kaya masih transfer dengan senang hati. Sementara di dapur rumah makan berkah, bahan-bahan tak layak terus berdatangan, seolah dunia sendiri yang menyediakannya khusus untuk Gufron. Ia masih berjalan di antara dua dunia. Dunia citra dermawan yang dibangun ayahnya, dan dunia kegelapan yang kini mulai memanggil namanya setiap kali angin malam berhembus melalui jendela dapur yang bocor. Gufron berdiri di depan cermin kamar mandi mewahnya yang marmer impor. Wajahnya semakin tirus, meski perutnya semakin membuncit. Bercak hitam di leher dan lengan tak mau hilang, meski sudah diobati dokter kulit ternama di Jakarta. Ia memakai kemeja lengan panjang untuk menutupi, lalu keluar menemui ayahnya yang datang berkunjung. "Lo harus lebih hati-hati, Fron," kata Pak Kasimin, sambil menyesap kopi luwak di teras rumah besar mereka. "Donasi bulan ini turun 40%. Selebritis itu bikin ulah. Ibu lo nangis semalam, takut nama keluarga jatuh." Eli Sumarni duduk di samping suaminya, mengipas-ngipas wajahnya yang penuh bedak tebal. "Kamu itu anak kami satu-satunya. Jangan bikin malu. Kemarin saudara-saudara di kampung karet pada nanya, katanya kok banyak yang sakit setelah makan di yayasanmu." Gufron hanya mengangguk lemah. Ia tak berani cerita tentang mimpi-mimpi, tentang tangan kecil yang meraih pergelangannya malam itu, atau tentang beras yang membusuk sendiri di gudang terkunci. Malam itu, azab naik level lagi. Gufron sedang menghitung uang tunai donasi di ruang kerjanya ketika ponsel berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan malas. "Pak Gufron, tolong datang ke RSUD. Anak saya kritis setelah makan di tempat Bapak kemarin." Suara seorang ibu gemetar di ujung telepon. "Dokter bilang keracunan bakteri berat. Ususnya hampir bolong." Gufron langsung mematikan telepon. Ia kirim pesan ke orang kepercayaannya. "Urusi, bayar semua biaya, kasih tambahan 5 juta, suruh diam." Tapi azab tak bisa dibayar. Keesokan paginya, saat ia tiba di rumah makan berkah, suasana sudah berbeda. Antrian masih panjang, tapi banyak yang batuk-batuk, ada yang membawa ember untuk muntah. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik. Gufron pura-pura tak mendengar. Ia naik ke atas panggung kecil seperti biasa, tersenyum lebar. "Terima kasih, donatur-donatur mulia. Hari ini ada tambahan telur dadar spesial," serunya sambil mengangkat bungkusan. Tapi saat ia membuka salah satu kardus, bau busuk langsung menyengat. Telur-telur itu sudah berlendir hijau di dalamnya, padahal baru dibeli semalam. Karyawan dapur ketakutan. Gufron memaksa mereka menggorengnya tetap. Campur banyak bawang, orang lapar nggak akan tahu. Beberapa orang miskin yang makan telur itu langsung muntah di tempat. Gufron panik, menyuruh karyawan membersihkan cepat-cepat sebelum ada yang rekam video. Sore harinya, Pak Kasimin menelepon marah-marah. Ada video yang viral di TikTok. Bukan video muntah, tapi video Gufron yang tersenyum lebar sambil membagikan makanan busuk. Akun-akun medsos mulai ramai. Hashtag rumah makan berkah busuk mulai trending di kota mereka. Gufron duduk di lantai dapur. Kepalanya pusing. Ia merokok berat. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil tertawa di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan karung beras yang tiba-tiba bergerak pelan, seolah ada yang bernapas di dalamnya. Malam semakin larut. Gufron memutuskan tidur di yayasan saja. Tak berani pulang. Ia berbaring di sofa ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari ketika ia terbangun karena merasa ada yang menindih dadanya. Seorang anak kecil kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, duduk di atas perutnya. Mata anak itu kosong. "Kakak, lapar," bisik anak itu. Suaranya seperti angin lewat celah pintu.
Gufron ingin teriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa melihat anak itu perlahan membuka mulutnya terlalu lebar, lalu mengeluarkan nasi setengah matang yang bercampur belatung. Nasi itu jatuh ke wajah Gufron. Ia pingsan. Pagi harinya, karyawan menemukan Gufron tergeletak di lantai dengan muka penuh keringat dan air mata. Ia demam tinggi. Dokter swasta yang dipanggil bilang tekanan darahnya tidak stabil dan ada tanda-tanda gangguan jiwa awal. Tapi Gufron bangkit lagi. Ia tak bisa berhenti. Donasi masih mengalir meski berkurang. Ada pejabat baru yang mau kerja sama program. Ada selebritis lain yang ingin cuci dosa karena kasus korupsi yang hampir terbongkar. Gufron semakin dalam terjebak lingkaran itu. Seminggu kemudian, Eli Sumarni datang ke yayasan. Ibunya yang biasanya anggun itu terlihat gelisah. "Fron, kemarin aku mimpi aneh. Ada orang banyak di dapur kita. Mereka semua memanggil nama kamu. Lalu getah karet dari kebun kakekmu mengalir deras, membanjiri semuanya, hitam dan lengket." Gufron tak menjawab. Ia hanya memandang ibunya dengan mata lelah. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencoba berdoa. Tapi setiap kali ia mengucap Bismillah, lidahnya terasa terbakar. Ia muntah darah tipis. Azab terus merayap lebih dalam. Sekarang, setiap kali Gufron membuka kulkas dapur, ia melihat daging ayam yang dibeli murah berubah menjadi seperti tangan manusia yang membusuk. Setiap kali ia menandatangani laporan donasi, tinta pulpennya berubah menjadi merah seperti darah. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya di cermin mobil, ada bayangan orang-orang miskin berdiri di belakangnya, semakin dekat. Pak Kasimin mulai menjauh. Ia sibuk dengan pemilu mendatang dan tak mau nama anaknya merusak citranya. Eli Sumarni mulai minum obat penenang. Sementara Gufron, ia masih datang setiap pagi ke rumah makan Berkah. Tersenyum pada orang-orang yang masih percaya padanya. Ia masih membagikan nasi bungkus yang aromanya semakin aneh. Ia masih mendengar suara langkah kecil di belakangnya saat berjalan sendirian di koridor yayasan. Ia masih hidup. Tapi semakin lama, ia merasa dirinya sudah mati di dalam. Dan azab itu terus berlanjut. Pelan, pasti, tanpa ampun. Setiap donasi baru yang masuk terasa seperti rantai yang semakin mengikat lehernya. Setiap senyum fakir miskin yang ia khianati menjadi duri yang menusuk hatinya di malam hari. Gufron masih berjalan di antara cahaya lampu neon dapur dan kegelapan yang memanggil namanya. Cerita ini belum selesai. Malam-malam berikutnya masih menanti. Dan azab itu sepertinya baru saja mulai. Ia tahu, suatu saat nanti, mungkin tak lama lagi, ia akan menjadi salah satu dari bayangan-bayangan yang berdiri diam di halaman saat hujan deras turun. Menunggu orang lain yang akan mengulangi kesalahannya. Gufron duduk di kursi kantor yayasan yang sudah mulai berbau apak. AC rusak 2 hari lalu, tapi ia tak mau panggil teknisi. Uang donasi bulan ini harus ditahan untuk cadangan pribadi, katanya dalam hati. Di depannya, tumpukan berkas laporan donasi yang sudah dipalsukan rapi. Foto-foto lama diedit ulang, nama donatur selebritis ditambah yang sebenarnya hanya transfer sekali. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang perempuan tua berpakaian lusuh masuk, membawa anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun yang wajahnya pucat seperti mayat. "Pak Gufron, tolong. Anak saya sudah 3 hari ini tak bisa makan. Muntah darah setelah makan nasi bungkus dari sini," kata perempuan itu sambil menangis. Anak itu hanya diam, matanya melotot ke arah Gufron seolah mengenali sesuatu. Gufron merasa dadanya sesak. Ia kenal anak itu. 2 minggu lalu, anak itu sempat minta tambah lauk telur. Saat itu Gufron hanya tertawa dan bilang, "Cukup 1, biar yang lain juga kebagian." "Maaf Bu, mungkin bukan dari sini. Banyak yang iri sama yayasan kita," jawab Gufron sambil mengeluarkan 50.000 dari dompetnya. "Ini buat obat, pulanglah." Perempuan itu tak mau ambil uangnya.
Ia hanya memandang Gufron lama sekali sebelum berbalik pergi. Anak kecil itu menoleh sekali lagi di ambang pintu. Bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Gufron merasa bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ia mabuk untuk pertama kalinya sejak azab dimulai. Pukul 3.14 dini hari, Gufron terbangun di lantai ruang kerjanya. Tubuhnya basah keringat. Di sekelilingnya, puluhan nasi bungkus sudah terbuka. Isinya bergerak-gerak. Belatung putih besar merayap keluar dari nasi, membentuk pola di lantai yang mirip wajah-wajah orang yang pernah datang ke yayasan. Gufron menjerit dan lari ke kamar mandi. Saat mencuci muka, cermin menunjukkan wajahnya. Tapi di belakangnya berdiri anak kecil tadi, tersenyum dengan gigi yang sudah menghitam. Ia menghancurkan cermin itu dengan tinju. Darah mengalir dari tangannya, tapi ia tak merasakan sakit. Keesokan paginya, Pak Kasimin datang ke yayasan dengan wajah merah padam. Kali ini bukan marah biasa. Ada laporan polisi, Fron. Ada orang tua yang meninggal dunia semalam. Katanya keracunan makanan dari sini. Keluarganya mau bawa ke media nasional. Bentak Pak Kasimin sambil melempar koran lokal ke meja. Eli Sumarni ikut datang. Matanya bengkak karena menangis. Kamu harus tutup sementara, Nak. Ibu takut. Kemarin malam ibu lihat di kebun belakang rumah, getah karet hitam merayap ke arah kamar kamu. Gufron tertawa garing. Tutup? Lalu dari mana uang buat biaya hidup kita, Pak? Bu? Mobil baru ibu, sekolah keponakan-keponakan, dan proyek padi DPRD, semua dari sini. Pertengkaran meledak. Pak Kasimin memukul meja sampai retak. Eli Sumarni pingsan. Gufron akhirnya setuju tutup selama seminggu untuk perbaikan. Tapi azab tak memberi jeda. Selama yayasan tutup, Gufron tetap datang setiap malam. Ia tak bisa jauh dari tempat itu, seolah ada tali tak terlihat yang menariknya kembali. Di dapur yang gelap, ia mendengar suara orang-orang makan. Suara sendok garpu, suara kunyah, suara tawa pelan. Tapi saat lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan piring kotor yang muncul sendiri di bak cuci. Suatu malam, hujan deras lagi. Gufron duduk di depan kulkas besar. Ia membuka pintunya pelan-pelan. Bau busuk langsung menyengat. Semua bahan yang ia simpan untuk cadangan sudah busuk total. Daging ayam berubah bentuk menjadi seperti tubuh manusia kecil yang meringkuk. Sayur mayur mengeluarkan cairan hitam seperti getah karet busuk. Gufron mundur ketakutan, tapi kulkas itu menutup sendiri dengan keras. Lalu ia mendengar suara Pak Kasimin dari dalam kulkas. "Fron, kamu anakku, tapi kamu membunuh nama kami." Gufron lari keluar yayasan. Ia menyetir Fortunernya tanpa tujuan di tengah hujan. Tiba-tiba, di jalan sepi, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Anak yang sama. Gufron mengerem mendadak. Mobilnya oleng dan menabrak tiang listrik. Kaca depan retak, membentuk pola seperti sarang laba-laba. Ia keluar mobil dalam keadaan syok. Anak itu masih berdiri di sana, basah kuyup, memandangnya. Gufron mendekat dengan tangan gemetar. "Siapa kamu sebenarnya?" teriaknya. Anak itu hanya tersenyum tipis. "Kakak lupa? Kakak yang kasih aku telur yang bau itu. Sekarang aku gak lapar lagi. Tapi kakak yang sekarang lapar kan?" Gufron jatuh berlutut di aspal basah. Hujan membasuh air matanya yang pertama kali keluar setelah bertahun-tahun. Saat ia mendongak lagi, anak itu sudah hilang. Hanya ada seekor tikus besar mati di tengah jalan. Keesokan harinya, berita kecelakaan mobil Gufron beredar. Pak Kasimin memutarbalikkan cerita. "Anak saya sedang survei lokasi program baru." Eli Sumarni semakin sering ke dukun.
Tapi dukun yang datang ke rumah besar mereka tiba-tiba muntah darah setelah melihat foto Gufron. Ini bukan jin biasa, Bu. Ini azab dari orang-orang yang dizolimi. Terlalu banyak. Gufron sekarang jarang tidur. Ia menghabiskan malam dengan merokok dan minum. Tubuhnya semakin membusuk dari dalam. Bau badannya mulai mirip bau dapur yayasan. Karyawan yang tersisa mulai resign satu persatu. Mereka bilang ada yang ikut pulang setiap kali keluar dari gedung. Suatu sore, saat Gufron memaksa membuka yayasan lagi, meski donasi sudah sangat menipis, ia melihat antrian yang aneh. Orang-orang miskin yang datang kali ini, banyak yang wajahnya familiar. Terlalu familiar. Ada yang mirip perempuan tua yang anaknya kritis. Ada yang mirip bapak gelandangan yang meninggal. Mereka tak bicara, hanya mengulurkan tangan kurus meminta nasi bungkus. Gufron membagikan dengan tangan gemetar. Saat satu persatu mereka membuka bungkus, nasi di dalamnya berubah menjadi tanah basah bercampur getah karet hitam. Mereka memandang Gufron. Tak ada amarah di mata mereka, hanya kesedihan yang dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gufron berlutut di tengah dapur dan menangis terseduh-seduh. Ia memohon ampun pada Tuhan. Ia janji akan mengembalikan semua uang donasi. Ia janji akan tutup yayasan selamanya. Tapi saat ia bangkit, di dinding dapur tertulis dengan cairan hitam lengket, "Terlambat." Donasi bulan depan tetap masuk dari seorang selebritis yang baru ingin naik daun. Pak Kasimin menelepon. Suaranya sudah lebih tenang. "Kita buka lagi, tapi lebih hati-hati." Eli Sumarni mengirim pesan. "Ibu doain kamu kuat, nak." Gufron tersenyum pahit di depan cermin yang sudah pecah. Wajahnya sekarang hampir tak dikenali. Matanya cekung, kulitnya kelabu. Ia kembali membuka pintu yayasan pagi berikutnya. Antrian sudah menunggu lagi. Dan azab terus berlanjut. Semakin dalam, semakin pribadi, semakin tak terhindarkan. Gufron masih bernapas, masih berjalan, masih tersenyum pada orang-orang yang datang. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang sudah mati perlahan. Digantikan oleh kegelapan yang mulai memanggil namanya dengan lembut setiap kali angin malam berhembus melalui celah-celah jendela dapur yang tak pernah bisa ditutup rapat. Gufron berdiri di depan pintu yayasan pagi itu dengan kunci yang gemetar di tangan. Matanya cekung, lingkar hitamnya semakin pekat seperti bekas pukulan. Bau badannya sudah tak bisa ditutupi parfum mahal lagi. Campuran antara keringat asam dan bau getah karet busuk yang entah dari mana datangnya. Meski begitu, ia membuka pintu juga. Antrian pagi ini lebih panjang dari biasanya. Orang-orang datang dari kampung-kampung sekitar karena kabar yayasan buka lagi setelah perbaikan. Ada yang membawa anak kecil, ada yang mendorong kursi roda orang tua, ada pula yang hanya berdiri diam dengan mata kosong. Gufron memaksakan senyum. "Hari ini spesial ya, ada ikan goreng dari donatur baru," serunya. Tapi saat masuk ke dapur, kenyataannya berbeda. Ikan yang dipesan kemarin malam sudah berubah warna, jadi abu-abu kehijauan. Sisiknya mudah copot hanya dengan sentuhan. Karyawan yang tersisa, hanya 2 orang perempuan setengah baya, menatap Gufron dengan wajah ketakutan. "Pak, ini sudah busuk sejak malam," bisik salah satunya. "Goreng saja, banyak cabai, banyak kunyit. Orang lapar nggak pilih-pilih," jawab Gufron dingin. Makanan dibagikan. Bau amis yang tajam menyengat hingga ke halaman. Beberapa orang tetap makan karena lapar. Sebagian lagi ragu-ragu, tapi akhirnya ikut juga. Gufron mengawasi dari kejauhan sambil merokok. Ia melihat seorang ibu menyendokkan ikan ke mulut anak balitanya. Anak itu tersenyum. Sesaat, hati Gufron terasa hangat. Tapi hanya sesaat. Malam harinya,
Azab datang lebih kejam. Gufron terbangun karena suara ribut di dapur. Ia berlari ke sana dengan senter. Semua panci dan wajan bergetar sendiri di atas kompor yang mati. Bau ikan busuk begitu menyengat hingga ia muntah di tempat. Dari salah satu panci besar, muncul tangan kecil yang sama. Tangan anak yang sering muncul di mimpi-mimpinya. Tangan itu meraih pinggir panci. Lalu perlahan muncul kepala anak laki-laki itu. Kulitnya basah dan mengkilap, seperti ditutupi getah karet cair. "Kakak, ikannya enak kok. Kakak mau coba?" tanya anak itu dengan suara yang terlalu dewasa untuk tubuhnya. Gufron mundur hingga punggungnya membentur dinding. Ia jatuh terduduk. Anak itu keluar sepenuhnya dari panci. Tubuhnya kecil tapi basah lengket. Di belakangnya, satu persatu sosok lain muncul dari lemari es, dari karung beras, dari bak cuci piring. Semua adalah orang yang pernah makan di yayasan. Mereka tak mendekat, hanya berdiri mengelilingi Gufron dalam diam. Gufron menangis. "Ampuni aku akan ganti semua, aku akan tutup tempat ini." Salah satu sosok, seorang bapak tua yang dulu sering datang dengan tongkat, menggeleng pelan. "Kamu bukan cuma mencuri uang, Nak. Kamu mencuri harapan kami. Kami yang sudah tak punya apa-apa, kamu ambil juga." Lalu semuanya menghilang seketika, hanya meninggalkan bau busuk yang menempel di baju Gufron. Pagi berikutnya, Pak Kasimin datang bersama beberapa orang berpakaian rapi, tim humas dan pengacara partai. "Kita harus putar balik narasi," kata Pak Kasimin tegas. "Kamu sakit, Fron. Kita bilang kamu stres mengelola yayasan sampai jatuh sakit. Kita buat berita bahwa kamu dirawat dan yayasan sementara dikelola orang lain." Eli Sumarni memegang tangan Gufron erat. "Nak, kemarin ibu ke kiai besar. Katanya azab ini bisa diangkat kalau kamu sedekah besar dan tutup tempat ini. Ibu sudah siapkan 500 juta dari tabungan karet." Gufron tertawa pelan, suaranya serak. "Terlambat, Bu. Mereka sudah di sini. Setiap malam mereka datang." Keluarganya saling pandang khawatir. Mereka pikir Gufron sudah gila. Beberapa hari kemudian, yayasan sementara ditutup untuk renovasi. Tapi Gufron diam-diam datang setiap malam. Ia tak bisa menjauh, seperti ada magnet di dadanya yang menariknya kembali ke dapur yang gelap itu. Suatu malam, saat hujan deras lagi, Gufron duduk di tengah ruangan utama. Ia membawa satu tas besar berisi uang tunai, sisa donasi yang belum dipakai. Ia menumpahkan semuanya ke lantai. "Ini, ambil semua, aku kembalikan," teriaknya pada kegelapan. Uang-uang itu basah oleh air hujan yang masuk dari atap bocor. Tiba-tiba, uang kertas itu berubah warna. Tulisan nominalnya luntur, berganti menjadi tulisan tangan kecil-kecil. Nama-nama orang yang pernah makan di sini, beserta tanggal mereka sakit dan tanggal mereka meninggal. Gufron meraung. Ia mengumpulkan uang itu dan membakarnya di tengah ruangan. Api menyala besar, asap hitam memenuhi ruangan. Tapi api itu tak membakar uang, malah uang semakin banyak, seolah bertambah sendiri. Di balik tirai api, ia melihat Pak Kasimin dan Eli Sumarni berdiri. Tapi wajah mereka sudah tua sekali. Kulit mereka mengelupas seperti getah karet yang kering. Mereka memandang Gufron dengan sedih. "Kamu bukan hanya menghancurkan dirimu, Fron," kata bayangan Pak Kasimin. "Kamu juga menyeret kami." Gufron pingsan di tengah api yang tak menyala-nyala itu. Keesokan paginya, tetangga menemukan yayasan dalam keadaan hangus sebagian. Tapi anehnya, hanya ruangan tengah yang terbakar, sementara dapur dan gudang tetap utuh. Gufron ditemukan tidur di lantai, tubuhnya penuh abu. Tapi uang donasi yang dibakarnya kemarin malam kembali utuh di dalam tas, bahkan bertambah jumlahnya.
Berita kecelakaan dan kebakaran yayasan mulai menyebar. Donasi justru naik lagi. Orang-orang kaya merasa kasihan. Seorang selebritis mengirim 300 juta dengan pesan, "Semangat bangkit lagi Mas Gufron. Amal jariah ini insya Allah membawa berkah." Gufron sekarang hampir tak pernah pulang ke rumah mewahnya. Ia tidur di yayasan, makan hanya secukupnya. Tubuhnya kurus kering di bagian atas, tapi perutnya tetap buncit aneh. Kulitnya penuh bercak hitam, seperti noda getah karet yang tak pernah hilang. "Kamu bukan hanya menghancurkan dirimu, Fron," kata bayangan Pak Kasimin. "Kamu juga menyeret kami." Setiap malam, ia masih mendengar suara antrian. Setiap pagi, ia masih membuka pintu yayasan, meski sudah ditutup. Orang-orang miskin masih datang. Entah dari mana mereka tahu. Dan Gufron masih membagikan makanan. Makanan yang aromanya semakin aneh. Makanan yang sekarang kadang terasa enak di mulut mereka, tapi membuat perut mereka seperti diaduk-aduk belatung di dalam. Pak Kasimin mulai sakit stroke ringan. Eli Sumarni tak berani lagi masuk ke yayasan. Sementara Gufron, ia terus berjalan di lorong-lorong gelap antara dunia yang ia bohongi dan dunia yang kini menagihnya dengan sangat perlahan. Azab itu masih berlanjut. Lebih dalam, lebih pribadi, dan semakin tak ada jalan keluar. Gufron masih bernafas di antara tumpukan nasi bungkus dan bayangan-bayangan yang kini mulai memanggil namanya dengan sayang, seperti teman lama yang tak pernah pergi. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya, seolah langit ikut menangisi apa yang terjadi di bumi. Gufron duduk sendirian di tengah ruangan utama rumah makan berkah yang sudah setengah hangus. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit yang dibungkus baju longgar. Perutnya tetap buncit aneh, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bau getah karet busuk sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia memegang satu bungkus nasi terakhir yang ia buat sendiri malam itu. Tangan gemetar. Di dalam bungkus itu bukan beras lagi, melainkan campuran tanah dari halaman yayasan, getah karet hitam dari mimpi-mimpinya, dan air mata yang ia tumpahkan selama berbulan-bulan. "Aku sudah menyerah," bisiknya pelan. "Ambil nyawaku, tapi ampuni keluargaku." Tiba-tiba, semua lampu yang masih tersisa padam bersamaan. Angin dingin menyapu ruangan. Dari segala penjuru, bayangan-bayangan muncul. Kali ini bukan puluhan, melainkan ratusan. Mereka berdiri mengelilingi Gufron dalam lingkaran sempurna. Anak kecil yang sering muncul, ibu-ibu yang anaknya sakit, bapak tua yang meninggal, gelandangan, janda, yatim piatu, semua hadir dalam wujud yang semakin nyata. Di tengah-tengah mereka muncul seorang perempuan tua yang tak pernah Gufron lihat sebelumnya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam seperti pisau. "Aku adalah suara dari semua yang kau hianati," katanya dengan suara yang bergema. "Kau bukan hanya memberi makan tubuh kami dengan racun, kau meracuni iman kami. Kami yang sudah putus asa, kau beri harapan palsu. Kami yang percaya pada Tuhan, kau buat ragu karena melihat orang seperti kau yang mengaku beramal." Gufron jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Aku salah, aku tamak, aku takut miskin meski sudah kaya." Perempuan tua itu mendekat. Di belakangnya, Pak Kasimin dan Eli Sumarni muncul sebagai bayangan. Wajah ayahnya penuh penyesalan, wajah ibunya basah air mata. "Kau lihat, nak," kata bayangan Pak Kasimin. "Semua kekuasaan dan uang yang aku kejar akhirnya membawa kita ke sini." Eli Sumarni hanya menangis tanpa suara. Tiba-tiba, Gufron merasakan sakit luar biasa di perutnya. Ia menjerit,
Perutnya bergerak-gerak seperti ada yang menggali dari dalam. Satu persatu dari mulut, hidung, dan telinganya keluar belatung putih besar bercampur getah karet hitam. Belatung-belatung itu merayap ke lantai dan berubah menjadi tangan-tangan kecil yang meraih kaki Gufron. Kau akan merasakan setiap sakit yang kami rasakan, bisik ratusan suara bersamaan. Gufron meraung kesakitan. Tubuhnya meregang, kulitnya retak-retak seperti getah karet kering. Ia melihat kilasan-kilasan, anak-anak yang diare berdarah, orang tua yang meninggal sendirian di gubuk, ibu-ibu yang menangis karena tak bisa memberi makan anaknya lagi setelah percaya pada makan gratis ini. Setiap kilasan terasa seperti pisau yang menusuk jiwanya. Di puncak klimaks, Gufron melihat dirinya sendiri dari luar tubuh. Ia melihat seorang laki-laki gemuk yang dulu sombong, kini meringkuk seperti cacing di tengah lautan bayangan orang-orang miskin yang ia khianati. Ampun, ya Allah, ampuni hamba, jerit Gufron dengan suara yang sudah tak lagi mirip manusia. Semua bayangan mengulurkan tangan mereka ke arah Gufron. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memeluk. Pelukan yang dingin, lengket, penuh ampunan sekaligus hukuman. Tubuh Gufron perlahan mengering, menyusut, dan akhirnya menjadi seperti patung getah karet hitam yang mengeras di tengah ruangan. Hujan di luar berhenti. Cahaya subuh menyusup masuk melalui atap yang bolong. Keesokan paginya, Pak Kasimin dan Eli Sumarni datang bersama polisi dan wartawan. Mereka menemukan yayasan kosong. Tak ada mayat. Hanya sebuah patung hitam mengkilap berbentuk manusia meringkuk di tengah ruangan, dengan wajah yang jelas mirip Gufron. Di tangan patung itu ada secari kertas yang tertulis dengan tinta hitam pekat. Aku sudah bayar semua hutang. Jangan ulangi. Donasi berhenti total. Pak Kasimin kehilangan kursi DPRD-nya dalam pemilu berikutnya karena skandal ini. Eli Sumarni menghabiskan sisa hidupnya di rumah besar yang kini sepi. Setiap malam mendengar suara getah karet menetes di kebun belakang. Rumah makan berkah Gufron tak pernah dibuka lagi. Bangunannya akhirnya roboh ditelan tanah. Hanya tersisa cerita yang diceritakan orang tua kepada anak cucunya tentang seorang anak orang kaya yang mengkhianati orang miskin dengan uang donasi. Pelajaran dari cerita ini, azab itu nyata dan sering datang bukan dengan kematian cepat, melainkan dengan penderitaan lambat yang membuat pelakunya merasakan setiap luka yang ia timpakan kepada orang lain. Tamak dan munafik dalam beramal adalah dosa yang sangat berat karena tidak hanya mencuri harta, tapi juga mencuri harapan dan kepercayaan orang-orang yang paling lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat niat, bukan hanya tampilan. Sedekah yang ikhlas dari harta halal akan membawa berkah, sedangkan sedekah yang dicampuri kecurangan dan niat buruk akan berubah menjadi racun bagi pelakunya sendiri di dunia sebelum akhirat. Jangan pernah mempermainkan rizki orang miskin, karena setiap suap nasi yang kau curangi akan menjadi belatung yang merayap di hatimu selama-lamanya. Bersedekahlah dengan benar.